Halo semua, perkenalkan kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi yang berjudul pengumpulan dan input data. Anggota kelompok kami terdiri atas Salsabila Ariananda, Erlina Riantiasis, Nandita Ardra Fitri, dan Marsha Kamila. Daftar pembahasan materi yaitu sebagai berikut. Materi pertama yaitu penjelasan variabel dan definisi operasional. Definisi operasional. Definisi operasional adalah definisi yang rumusannya didasarkan pada sifat-sifat atau hal-hal yang dapat diamati, serta rumusnya menggunakan kata-kata yang operasional sehingga variabel bisa diukur. Yang perlu diperhatikan yaitu cara ukur, alat ukur, hasil ukur, dan skala ukur. Berikut adalah contohnya, yaitu umur. Terdapat DO, cara ukur, alat ukur, hasil ukur, dan skala. Variabel dalam penelitian terdiri dari variabel bebas atau independen dan variabel terikat atau dependen. Variabel bebas adalah variabel yang keberadaannya akan dijelaskan atau diramalkan, contohnya seperti pengawasan dan kemampuan kerja. Variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi oleh yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas, contohnya seperti produktivitas kerja karyawan. Selanjutnya yaitu master tabel. Master tabel yaitu tabel yang berdiri sendiri, datanya cenderung tidak berubah-ubah, memiliki kode sebagai pengenal dari data-data yang ada di dalamnya, yang berguna untuk memberikan informasi tambahan mengenai proses pengolahan data berikutnya. Tabel master dapat melakukan proses manipulasi data seperti update, insert, dan delete. Berikut adalah contoh master tabel. Ketiga, pengumpulan data dari responden. Teknik pengumpulan data ada wawancara, observasi, data sekunder, kuesioner tertulis, FGD, dan teknik proaktif. Selanjutnya ada input data dalam program Excel. Check this out, apa saja yang harus dilihat dalam input data. Untuk menginput data ke dalam sel Excel secara manual, langkah-langkah yang diperlukan. Yang pertama, pilih atau aktifkan sel mana yang akan dimasukkan. 2, ketik atau tulis data yang akan diinput ke dalam sel tersebut. Yang terakhir, tekan enter untuk melakukan konfirmasi input data. Selanjutnya, apa itu SPSS? SPSS atau Statistical Program for Social Science merupakan suatu program yang biasanya digunakan untuk menganalisis data. Nah, aplikasi SPSS ini dibagi menjadi 3, yaitu ada analisis statistik, manajemen data, dan dokumentasi data. Nah, SPSS juga digunakan oleh peneliti pasar, puskesmas, perusahaan survei, pemerintah, dan lain-lain. Bagaimana sih cara menjalankan SPSS? Untuk menjalankan, pertama, pencet tombol Start, lalu memencet tombol aplikasi SPSS, lalu lanjutkan dengan double klik untuk membuka laman tersebut. Setelah muncul format tersebut, yang ketiga adalah pertama, klik OK, dan lanjutkan dengan membuka file atau save. Yang terakhir, atau klik cancel jika ingin membuat file baru atau Nah, selanjutnya saya Salsabila Ariananda akan menjelaskan tentang jendela dalam SPSS. Nah, yang pertama adalah jendela data editor. Nah, ini tuh berfungsi sebagai tempat kita memasukkan data. Nah, di tampilan jendela data editor ini ada 2, yaitu data view dan variable view. Nah, ini adalah data view. Nah, data view ini adalah tab sheet yang menampilkan nilai data yang sebenarnya atau label yang didefinisikan. Nah, di tab sheet data view ini kita mengentry data ke SPSS. Kalau ini adalah variable view. Nah, variable view ini adalah tab sheet yang menampilkan kamus metadata di mana setiap baris mewakili sebuah variabel dan memperlihatkan nama variabel, jenis data, lebar cetak, dan berbagai karakteristik lainnya. Nanti akan dibahas oleh teman saya. Kita akan membahas satu persatu toolbar dari jendela data editor. Yang pertama adalah menu file. Nah, menu file ini berfungsi untuk menyediakan perintah-perintah terkait manajemen file seperti new, open, save, save as, hingga exit. Nah, selanjutnya adalah menu edit. Nah, menu edit ini adalah menu bar dengan perintah-perintah yang berfungsi untuk melakukan sunting atau edit data. Selanjutnya adalah menu view. Menu view adalah menu yang berfungsi untuk melakukan konfigurasi tampilan dari jendela SPSS terkait menampilkan dan menyembunyikan perintah. Selanjutnya adalah menu data. Nah, menu data ini berfungsi untuk hal yang berkaitan dengan data seperti menggabungkan data, validasi data, dan lain-lain. Nah, selanjutnya adalah menu transform. Menu transform ini adalah menu bar yang berfungsi untuk melakukan transformasi variabel terkait pembentukan variabel baru dari variabel-variabel yang telah ada. Itu adalah menu analyze. Nah, ini adalah menu bar yang berfungsi untuk melakukan analisis statistika. Nah, kalau menu graphs ini menampilkan data dalam tampilan grafik dari analisis data deskriptif yang sudah dilakukan. Menu utilities ini adalah menu yang merupakan berisi daftar variabel yang sedang aktif dan memungkinkan untuk mengatur data secara bersama-sama.
Nah, kalau menu window ini berfungsi untuk menyediakan perintah terkait jendela SPSS. Adalah menu help yang berfungsi untuk menyediakan informasi dan bantuan penggunaan perangkat lunak SPSS. Ini adalah jendela data output. Nah, jendela data output ini merupakan jendela untuk menampilkan analisis dari SPSS. Semua hasil perhitungan akan ditampilkan melalui jendela output ini. Jadi, kalau tadi jendela data editor itu untuk mengolah data, nah jendela data output ini untuk menampilkan hasilnya. Nah, seperti ini ya tampilan dari jendela data output. Nah, extension file dari SPSS ini adalah SAV. Kalau extension file output dari SPSS ini adalah SPV. Selanjutnya kita akan membahas tentang bagaimana cara membuka file dalam SPSS. Untuk membuka file dalam SPSS, kalian pertama adalah klik file, selanjutnya kalian klik open. Nah, selanjutnya kalian pilih data di sini. Nah, kalian tinggal cari aja file mana yang mau kalian input ke dalam SPSS. Kalau nggak ada, tinggal kalian ubah jenis type dari file itu sendiri di sini. Nah, selanjutnya bagaimana sih cara menambah field dalam SPSS? Yang pertama adalah pilih kolom sebelah kanan di antara dua kolom yang ingin ditambahkan. Selanjutnya klik menu edit di bagian atas kiri, lalu pilih insert variable. Jika ingin mengganti nama, silakan pindah ke jendela variable view, lalu ganti nama sesuai yang diinginkan, dan kembali ke jendela data view. Kita lanjut ke tutorialnya. Yang pertama, kita akan menambahkan field di antara nama dan jenis kelamin. Kita klik yang sebelah sini, yang sebelah kanannya, lalu kita klik edit di bagian atas kiri, lalu klik insert variable. Nah, ini kan ada tambahan baru lagi. Nah, jika ingin mengganti nama yang ini atas ini, yang variabel ini, kita ke sheet variable view. Nah, di sini kan ada namanya nih. Kita ganti misal jadi alamat. Kita ganti jadi alamat. Lalu kita kembali lagi ke data view. Nah, sudah terganti. Pokok pembahasan selanjutnya adalah menambah record pada SPSS. Sebelumnya, apa sih perbedaan field dan record? Field adalah tempat data atau informasi dari suatu kelompok yang sejenis yang juga merupakan keterangan dari masing-masing record. Sedangkan record adalah bagian dari baris di mana data-datanya tersusun dengan lengkap dari kelompok yang sama dan sejenis. Langkah untuk menambah record yang pertama adalah klik bagian record yang ingin ditambahkan, kedua klik kanan dan pilih insert case, dan yang terakhir adalah secara otomatis record akan bertambah. Sedangkan apabila ingin menghapus record, yang pertama klik bagian record yang ingin dihapus, kemudian klik kanan dan pilih kiri, dan secara otomatis record akan terhapus. Selanjutnya kita akan membahas mengenai fungsi menu yang ada di variable view. Pertama adalah menu name yang berfungsi sebagai tempat mengisi nama atau inisial variabel yang kita miliki. Penulisan nama harus tanpa spasi, namun di antara kata dapat ditambahkan dengan garis bawah. Pemberian nama variabel wajib diawali dengan huruf. Yang kedua adalah type yang merupakan jenis data untuk variabel. Apabila data variabel berupa angka, pilihlah numerik, sedangkan apabila data variabel berupa nama, pilihlah string. Ketiga ada weight yang merupakan panjang digit karakter data record. Pilihan ini menyediakan masukan hingga 255 digit untuk isian data berupa string. Sedangkan pengisian angka weight bisa dengan ketikan secara langsung atau menggunakan selalu number yang akan menaikkan atau menurunkan jumlah weight. Yang keempat ada desimal yang berfungsi sebagai untuk mengatur jumlah angka desimal pada data numerik. Kita dapat mengatur ingin ada berapa angka di belakang koma. Apabila data berupa string, otomatis tidak ada desimal. Yang kelima adalah label. Label merupakan keterangan dari variabel yang berfungsi untuk mempermudah dalam memahami suatu data. Label boleh memuat spasi dan jumlah karakter tidak terbatas. Adapun langkah untuk memberi label adalah yang pertama tampilkan variabel view, yang kedua berikan nama pada setiap variabel agar lebih mudah dipahami pada tabel label. Yang keenam adalah value. Value merupakan kode variabel agar mudah dalam menganalisis data. Adapun data kategorik atau kualitatif yang dimasukkan ke dalam sistem harus diubah ke dalam bentuk kode, misalnya 1 untuk perempuan, 2 untuk laki-laki. Adapun langkah untuk memberi nilai view, yang pertama tampilkan variabel view, yang kedua pilihlah value yang ingin di-coding, lalu klik titik 3 seperti di gambar. Lalu isilah kotak value labels dengan kode yang ingin kita hendaki. Yang ketujuh adalah missing. Missing merupakan data yang hilang atau tidak ada isinya, seperti responden yang mungkin belum punya nama, maka datanya missing. Yang kedelapan adalah kolom. Tab ini memiliki fungsi untuk menentukan lebar kolom data. Selanjutnya ada align. Tab ini digunakan untuk mengatur posisi data apakah akan di kiri, kanan, ataupun tengah. Kemudian ada measure yang digunakan untuk menentukan jenis pengukuran dan analisis data apa yang akan digunakan, seperti nominal atau ordinal. Yang terakhir adalah row. Tab ini didiamkan saja dalam bentuk input data. Sekian dari kelompok kami. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih.